Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR. Kita kedatangan 4 buah Orbit Star 2 terbaru di tahun 2023, dan ini kita baru unboxing. Setelah unboxing, kita mencoba untuk melakukan uji dengan menggunakan kartu Orbit yang sudah aktif. Oke, ini unit yang pertama, ini unit yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sahabat bisa lihat yang keempat ini sekarang kita menggunakan kartu Live On. Ini adalah kartu Live On. Kita masukkan langsung di Orbit Star 2 yang terbaru ini. Sekarang bisa mendapat 1 bar, kadang 2 bar, karena memang BTS-nya jauh. Nah, sekarang sudah 2 bar. Kita menggunakan antena outdoor log periodik dari Lintratech. Sahabat bisa lihat pigtailnya langsung nancap di sini. Oke, dan bisa work Live On, kemudian di Orbit Star 2 menggunakan antena outdoor dan bisa langsung work. Kemudian yang kedua ini kita menggunakan kartu dari Orbit Star N1. Ini kartu Orbit Star N1 kita cabut dan kita masukkan di Orbit Star 2 yang terbaru ini. Ini kartu bawaannya kita sudah lepas dan ternyata langsung work dan bisa langsung digunakan. Jadi tidak perlu sebelum registrasi kita menggunakan kartu lain. Jadi kartu lain dari device Orbit sesama kartu Orbit bisa digunakan di device Orbit yang lain. Oke, ini kita menggunakan kartu dari Orbit Star N1 masuk di sini. Dan ternyata bisa langsung work dan bisa juga digunakan untuk live di Munir TV. Itulah informasi device Orbit yang terbaru. Ini masih support kartu lain. Bisa menggunakan kartu Live On yang kita sudah uji coba, work dan bisa berfungsi. Karena BTS-nya di kurang lebih jarak 2,7 km, sehingga kita menggunakan antena outdoor. Oke, dapat 2 bar. Kemudian yang ini menggunakan SIM card atau kartu SIM dari Orbit Star N1. Oke, Orbit Star N1-nya ada di sana. Informasi untuk device Orbit. Jadi kenapa selalu memilih device Orbit? Yang pertama karena sensitivitas sinyal atau kepekaan sinyalnya itu sangat peka. Rata-rata router LTE atau router 4G yang menggunakan chip balong dari Huawei, sensitivitas penerimaan sinyalnya lumayan bagus. Di antaranya Huawei B312 ini Orbit Star 2, Huawei B311, kemudian ada Huawei B315, ada B535 yang Huawei. Demikian juga yang produk dari Soyalink. Soyalink itu juga menggunakan software Huawei. Ini adalah Soyalink B535 menggunakan software Huawei walaupun hardware-nya tidak semua Huawei. Oke, di belakangnya ada Huawei B310S yang biasa digunakan oleh admin juga. Dan sekarang kita menggunakan Orbit Pro H1 Soyalink B535. Jadi untuk keluaran pertama itu Cat 6, namun yang terbaru ini sudah Cat 7 Plus yang harganya sedikit lebih mahal. Yang Cat 6 ini sekitar 1.200.000, 1.300.000. Yang Cat 7 itu bisa di atas 1.500.000. Di bagian belakang ini adalah Huawei B310S. Kelebihan dari B310S ini adalah walaupun dia second atau rata-rata di pasaran sudah bekas, namun kita bisa lakukan lock atau kunci Cell ID selain dari lock band, dan performa atau waktu loadnya lebih cepat dibandingkan dengan Orbit Pro H1 maupun Orbit Star 2. Jadi Huawei B310 ini Huawei B310S yang tema atau web UI DEM-nya itu hitam atau yang dark DEM. Ini cukup rekomendasi karena kita bisa lakukan lock Cell ID. Jadi kita misalkan ada 2 BTS yang berdekatan, kita bisa lock Cell ID BTS tersebut untuk menggunakan BTS A atau BTS B. Ini sudah ada di B310S. Kemudian B310S juga ada menu pointing untuk antena. Jadi kita bisa melakukan pointing antena, antena outdoor terutama, dengan masuk ke web UI-nya. Web UI, kemudian lihat di menu antena ada logo parabola itu menu pointing. Di sana kita bisa melihat parameternya mulai dari RSRP, RSSI, RSRQ maupun SINR-nya. Jadi selain kita bisa lakukan lock band langsung tanpa menggunakan aplikasi Huawei Control Pro juga bisa.
Oke, itulah kelebihan dari Huawei B310S atau Huawei B310 pada umumnya. Kemudian walaupun menggunakan hardware Soyalink, akan tetapi softwarenya Huawei, jadi tetap bisa menggunakan aplikasi Huawei Control Pro untuk melakukan lock band. Oke, itu informasi dari B310S dari Huawei dan Soyalink B535 Orbit Pro H1 yang terbaru. Oke, dan ini adalah LHG LTE dari Mikrotik. Walaupun harganya lumayan mahal, akan tetapi cukup rekomendasi performanya. Untuk kestabilannya sangat bagus menggunakan Mikrotik LHG LTE ini ataupun SXT LTE. Jadi dari produk dari Mikrotik yang bisa menggunakan kartu SIM di posisi outdoor sangat recommended. Performa atau stabilnya jarang diskoneksi, jarang putus koneksi walaupun di sinyal BTS yang low. Performa LTE dari LHG Mikrotik ini bisa diandalkan. Kemudian yang produk dari HKM Orbitstar N1 ini, walaupun di beberapa produk sebelumnya itu banyak yang diskoneksi atau banyak bugnya, Orbitstar N1 dan N2 bahkan di beberapa mobile wifi atau MIFI yang terbaru di Orbit masih bisa di tempat atau di BTS yang bagus, berperforma cukup bagus. Ini Orbitstar N1. Namun yang menjadi minus atau kekurangannya, jika berada pada sinyal 4G yang kualitasnya jelek, maka hampir tidak berjalan Orbitstar N1 ini atau produk dari HKM. Itu menjadi kelemahan atau minusnya. Oleh karena itu di desa banyak kita menggunakan produk Huawei yang termurah ini, Orbitstar 2 Huawei B312. Ini yang menjadi alasan kenapa pelanggan di desa banyak direkomendasikan Orbitstar 2, karena selain murah, bisa menggunakan antena outdoor, bisa dilakukan long band ke band frekuensi yang lebih bagus. Oke sahabat semua, itulah informasi untuk Orbitstar 2 yang terbaru, dan ada beberapa router 4G yang ada di sekitar saat ini. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.